Pemirsa, sejumlah kepala desa di Jawa Tengah diduga mendapatkan intimidasi agar memilih pasangan capres-cawapres nomor urut tertentu. Intimidasi tersebut diterima beberapa kades melalui pesan WhatsApp. Untuk mengulasnya, kita sudah bersama Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dengan Mbak Muksalmina, lalu ada Jubir Timnas Anies Mohaimin, Ibu Eva Sundari, lalu ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Angga Wira, lalu ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Boy Agustinus. Saya ingin ke Mbak Muksalmina. Mbak. Ya, mohon maaf saya kan Mbak. Oh, maaf. Mas Muksalmina ya berarti ya? Iya, siap. Oke, Mas, maaf saya tidak diinfo. Bagaimana respon Anda terkait dengan dugaan intimidasi tersebut? Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Tentunya ketika kami mendengar bahwa ada beberapa kegiatan yang seperti yang tadi disampaikan, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman buat kami di Asosiasi Indonesia. Baik. Karena kami merasa bahwa hal seperti ini sudah seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Gitu. Tidak perlu terjadi lagi, bahkan ini sangat merugikan buat semuanya. Apalagi tentunya ketika teman-teman pemerintah desa terlibat secara langsung, tidak lagi di dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, tapi terlibat sebagai salah satu aktor yang menyukseskan, tentunya ini akan berdampak pada stabilitas juga di tingkat desa. Di luar itu, mungkin akan berdampak bagi teman-teman yang mengikuti kontestan itu sendiri. Tapi bagi kita di asosiasi tentunya selama ini selalu memberikan arahan, masukan kepada teman-teman anggota yang bergabung dengan APDESI, supaya untuk tetap menjaga koridor dan rule di mana kita harus bersikap tentunya di dalam proses-proses pemilu yang berlangsung, apakah itu pemilu terkait dengan pilpres, pilkada maupun pemilu legislatif. Tentunya kami sangat-sangat mengharapkan sekali bagi semua paslon yang ada lewat juru bicara atau lewat tim masing-masing ini sama-samalah memberikan pemahaman kepada teman-teman supaya tidak ada hak masyarakat yang dirugikan dengan adanya upaya-upaya untuk menggiring teman-teman pemerintah desa itu untuk berpihak pada salah satu. Karena kita berharap bahwa itu menjadi ruang bagi kita semua, bagi anggota kita, supaya benar-benar bisa memberikan edukasi dan mencerdaskan masyarakat seperti itu. Oke, saya ingin ke Bang Angga Wira. Bang, selamat sore Bang. Bang Angga. Ya, selamat sore bro. Bang, ini terkait dengan intimidasi yang didapatkan oleh kawan-kawan dari APDESI yang memang dugaannya ini menuju ke paslon 02. Bagaimana pembelaannya, Bang Angga? Ya, tentunya segala macam bentuk intimidasi itu tidak dibenarkan ya. Jadi saya rasakan prinsip daripada pemilu ini adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ya. Jikalau ada hal-hal yang apalagi bentuknya intimidasi dan kekerasan, saya rasa itu ya harus disampaikan dan diproses ya, baik secara hukum dan tentunya juga ada aturan-aturan yang ada sehingga isunya tidak liar kemana-mana gitu. Saya rasa jika memang ada bukti-bukti ya silakan ditelusuri dan juga dilakukan tindakan-tindakan yang sudah seharusnya. Kami dari tim mendukung penuh hal tersebut ya. Kita tentunya menghargai apa-apa yang disampaikan tadi juga oleh APDESI bahwasannya memang perangkat desa punya kebebasan untuk memilih dan tentunya tidak diperkenankan untuk diintimidasi oleh siapapun. Seperti itu, Mas. Oke, saya ingin ke Bu Eva. Bu Eva, selamat sore Bu Eva. Bagaimana pasangan Amin melihat dugaan intimidasi yang didapatkan
oleh para kawan-kawan aparat desa? Masih di mute Ibu Eva? Oke, maaf. Ya. Sebetulnya kita sudah punya banyak data kan di viral di mana-mana bagaimana kepala desa itu menjadi target mobilisasi, target ancaman, dan ini sudah kesekian kalinya kan di Jawa Tengah. Jadi saya sangat kasihan ya. Harusnya Pak Jokowi ya yang kemudian warning malah, tapi kan beliau diam saja ya. Habis memanggil itu teman-teman asosiasi desa itu ke sana, tapi setelah itu diam. Saya yakin beliau juga tahu berbagai hal yang viral yang terkait dengan intimidasi yang diterima oleh kepala desa. Sebelumnya ya, saya juga mendapat data misalkan dipanggil oleh penegak hukum untuk ini laporan pertanggungan jawabmu, ini bisa kayak seperti ini. Yang bukan pada konteks untuk pemeriksaan, tetapi ternyata adalah untuk meyakinkan atau membujuk atau mengancam supaya mereka melakukan pemenangan terhadap paslon tertentu. Tentu ini tidak sehat ya, karena kemudian battlefield menjadi nggak fair bagi yang lain-lain. Dan saya pikir masyarakat memang seharusnya dan semua masyarakat itu termasuk kepala desa ya, untuk kemudian memviralkan ini supaya ini juga menjadi konsideran bagi masyarakat umum. Kok pelaksanaan yang disebut Mas Angga jurdil ini banyak terkontaminasi oleh upaya-upaya birokrat, upaya-upaya penegak hukum untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat. Jadi yang dijadikan target intimidasi bukan hanya kepala desa kan, Mas Purba. Juga kita dapat laporan dosen-dosen di Madura, kemudian mahasiswa-mahasiswa BEM, dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sistematis, dan saya kasihan Bawaslu, Panwas juga, karena begitu banyak laporan juga yang beredar di internet ya. Jadi kita menyedihkan. Jadi kualitas demokrasi, kualitas pemilu ini menjadi terancam karena upaya yang sistematis dan terstruktur ini untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Oke, Bang Boy terkait dengan intimidasi yang diterima oleh kawan-kawan Abdesi di Jawa Tengah, bagaimana tim Ganjar Mahfud melihatnya, terutama ini di wilayah atau basisnya Ganjar sendiri ataupun PDIP? Bang Boy, boleh di-unmute? Oke, cek. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, karena masih dalam perayaan tahun baru ya. Selamat tahun baru. Tahun baru diisi oleh kebahagiaan, dirayakan oleh kesenangan. Dan sehingga itu cukup hanya ada tahun baru, jangan ada orde baru. Baik, untuk menyikapi hal tersebut ya, kami sangat menyayangkan ya. Kami sangat menyayangkan bahwa ada intimidasi tersebut. Jikalau benar, mohon dilaporkan kepada Bawaslu. Karena kami yakin bahwa Bawaslu pasti bekerja, Bawaslu pasti melakukan hal-hal yang sudah diucapkan. Dan juga hal-hal seperti ini kan menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan diri untuk menang jika ada intimidasi hal tersebut. Dan saya pastikan bahwa bukan dari paslon 3 atau bukan dari Ganjar Mahfud. Karena kita tahu semua bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud lahir dari rakyat, sehingga tidak mungkin mengintimidasi rakyat itu sendiri. Demikian. Oke, terkait dengan hal ini apakah merugikan bagi Ganjar Mahfud sendiri? Ya, kalau ditanya merugikan atau tidak, ya kami tentu tidak merasa dirugikan ya. Karena kami yakin Bawaslu bekerja, Bawaslu melakukan fungsi-fungsinya, sehingga kami yakin kami melakukan cara-cara yang benar, kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika ataupun hal-hal yang buruk. Sehingga kami yakin kami menang bersama rakyat. Oke. Saya ingin ke Mas Muksalmina. Mas, ini saya pengen tahu sebenarnya intimidasi ini bentuknya seperti apa sih? Apakah cuman verbalkah ataukah teks, atau mungkin pernah dikunjungi oleh beberapa orang ke beberapa pihak gitu loh? Kepala desa dikunjungi oleh beberapa orang atau lalu ada intimidasi atau bagaimana? Iya,
Jadi dari laporan yang masuk ke kita, sebenarnya bentuk intimidasi itu tidak dalam bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Masih bentuknya nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga jikapun kita ingin melakukan suatu langkah-langkah yang konkret ya, yang berkaitan dengan hukum, itu memang masih sangat susah bentuknya. Misalnya ya, lewat diskusi-diskusi, lewat pertemuan-pertemuan, ada oknum-oknum tertentu yang meminta untuk supaya teman-teman kepala desa misalnya mendukung salah satu pasangan calon. Bentuknya hal-hal seperti itu. Jadi orang masih bisa mengatakan bahwa kan itu hanya sebatas anjuran, tapi sebenarnya yang dilihat oleh teman-teman pemerintah desa itu kan yang membicarakan itu siapa, kan begitu ya. Jadi dampak psikologisnya itu ada, sebenarnya kan seperti itu. Nah, sehingga bukan kita di Abdesi itu tidak melakukan atau mengambil langkah apapun terkait dengan hal ini, tidak, karena memang bentuk-bentuknya itu tidak dalam bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalam bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tentunya kita pasti minimal memberikan teguran atau membuat rilis, menyampaikan ke publik sehingga semua orang tahu bahwa hal ini telah terjadi dan ini seharusnya segera di stop ya. Kalau kita sendiri lewat asosiasi bisa melakukan itu, tentunya kita meminta bantuan dari teman-teman di luar itu. Selama ini yang kita lakukan seperti itu. Namun beberapa kali yang terjadi termasuk di Jawa Tengah kemarin, kalaupun itu ada laporannya pun masih dalam bentuk lisan ke kita, penyampaiannya masih seperti itu. Jadi tidak ada bentuk konkret secara hukum yang bisa kami pertanggungjawabkan. Bentuknya seperti itu. Tapi itu berdampak secara psikologis, itu yang perlu kita sampaikan. Oke, berarti itu yang lebih fokusnya ke situ ya, Mas Busal. Lalu waktu itu kan sempat kepala Abdesi diundang ke istana. Apakah Mas Busal juga ikut ke sana? Lalu apa sih yang dibicarakan? Pada konteks Abdesi yang kemarin diundang, ini kan sangat sering nih Pak. Sebenarnya kami sampaikan ke publik bahwa yang selalu diundang selama ini kan sebenarnya bukan Abdesi secara hukumnya, tetapi DPP Abdesi. Dan itu memang kami merasa dari proses itu dimulai, itu memang didesain untuk kepentingan politik tertentu ya, atau kelompok tertentu yang kemudian memang difasilitasi, dan wajar jika mereka kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mengarahkan dukungan aparatur pemerintah desa itu kepada salah satu paslon. Itu hak mereka. Kami kan selalu memberikan pemahaman kepada teman-teman dan masyarakat semua bahwa ini undang itu sebenarnya bukan Abdesi, tapi lembaga yang dibentuk yang dengan nama DPP Abdesi. Jadi mereka membawa nama Abdesi seolah-olah yang melakukan itu Abdesi. Jadi selama ini kami itu hanya kebagian imbasnya. Ya kan? Ketika ada masalah kita nih, ya kita yang kena gitu loh. Tapi proses-proses atau manisnya itu kita nggak pernah tahu seperti apa. Bahkan kita itu terkesan seperti dimusuhi karena Abdesi itu yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, kami selama ini bersikap benar-benar bersikap pada sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh para pemerintah seperti itu. Dalam konteks kelembagaannya, bukan sebagai personalitinya. Itu hak pribadi masing-masing seperti itu. Baik. Berarti ada. Tapi tuh, yang saya ingin tanya adalah apakah ada tawaran kalau memang memilih salah satu paslon? Maksudnya apakah ada bargainingnya, Mas Busal? Terlebih misalkan kayak waktu itu kan dulu kepala desa ingin mengajukan jadi 9 tahun. Apakah itu pernah disebutkan dalam intimidasi yang dilakukan? Kalau dari laporan itu enggak. Kalau dari laporan ke kita enggak. Mereka hanya merasa bahwa Pak Sekjen ini begini gimana ya menyikapinya? Ya kita menyampaikan bahwa ya santai saja, wajar-wajar saja. Atau juga kalau misalnya mohon maaf nih, ternyata ada oknum-oknum dari APH misalnya menyatakan seperti itu, apakah kita akan berdampak? Enggak, selama kita enggak melakukan dampak hukum apa-apa di tingkat desa. Ya kan? Kalau seandainya ada pelanggaran hukum yang kita lakukan oleh pemerintah desa itu di tingkat desa, tentunya enggak ada kaitan dengan ini juga akan dilakukan proses pemeriksaan. Jadi hal seperti itu saja. Baik Bang Busal. Saya ingin ke Bang Angga. Bang Angga, ini ada nggak kira-kira closing statement? Saya ingin dapat closing statement dari masing-masing jubir paslon. Saya ingin ke Bang Angga dulu. Bang Angga, bagaimana tanggapan terkait dengan hal ini? Apakah misalkan memang meskipun tadi Mas Busal mengatakan tidak ada yang menjurus atau tidak bisa diajukan secara hukum, kalau memang ini tuduhan ini kan mengarah ke paslon 02 ini yang banyak beredar seperti itu. Apakah
tim 02 siap untuk laporan tersebut? Lalu bagaimana tanggapannya, Bang Angga? Ya, pertama tentunya komitmen kami terhadap pelaksanaan pemilu yang jurdil dan luber ini kami junjung tinggi ya. Dan tentunya desa ini kan menjadi salah satu yang punya peranan penting ya. Dan apalagi di banyak program kami, desa itu merupakan salah satu bagian penting untuk menggerakkan perekonomian ke depannya. Jadi memang fokus kami ingin membangun desa, dana desa kita juga perluas, perbesar, dan tentunya untuk menyerap aspirasi atau menyerap berbagai macam tantangan dan problem yang ada, pasti kita banyak melakukan komunikasi juga dengan teman-teman, baik di asosiasi maupun langsung terjun ke masyarakat. Nah, jikalau memang ada hal-hal yang terjadi atau intimidasi dan lain sebagainya ya diusut tuntas saja sehingga tidak terjadi polemik-polemik dan hoax gitu loh. Karena memang beberapa belakangan ini kan banyak sekali hoax yang memang mengarah ke pasangan kami gitu kan. Kasihan juga gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu kami jadikan sebagai salah satu dinamika yang harus kami hadapi. Dan tentunya kami meyakini dinamika ini aparat penegak hukum baik itu Bawaslu dan Gakumdu itu akan menindaklanjuti segala macam aduan yang ada. Seperti itu, Mas. Baik, Bu Eva, closing statement terkait kasus yang menimpa kawan-kawan Abdesi. Ya, yang paling penting adalah menjaga netralitas dari ASN dan terutama dari Bapak Presiden ya. Kalau Bapak Presiden gesturnya mengundang sebagian dari teman-teman asosiasi, terus yang lain ditinggal, kemudian juga mendiamkan kalau ada suatu insiden-insiden yang menunjukkan ketidaknetralan juga didiamkan, ya memang sangat disayangkan karena kemudian kualitas dari pemilu ini menjadi turun karena netralitasnya nggak jelas banget begitu. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau masyarakat untuk kalau katanya Mas Anies, siapakah pemantau ataupun pengawas dari proses pemilu ini? Ya pemilih gitu. Jadi pemilih pun boleh berpartisipasi untuk melaporkan, kemudian juga untuk mengangkat isu ini ke dalam public discourse sehingga menjadi pembelajaran dan bagian dari proses yang kata Mas Angga dinamis tadi, tetapi mencerdaskan. Oh ternyata perilakunya yang ini seperti ini, perilakunya seperti ini dan seterusnya. Dan masyarakat makin tahu, oh nggak boleh ya melakukan pemihakan-pemihakan itu oleh kepala desa maupun oleh ASN, birokrat dan seterusnya. Mungkin itu ya. Jadi jadilah pemantau dan pemilih dan pemantau sekaligus bagi masyarakat. Baik. Terakhir Bang Boy, closing statement dari kawan-kawan TPN Ganjar Mahfud. Bang Boy, tolong di-unmute Bang Boy. Siap. Pak Ganjar berkali-kali mengatakan bahwa tuanku adalah rakyat. Sehingga tidak mungkin Pak Ganjar yang mengintimidasi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan sampai nilai-nilai yang sudah kita perjuangkan setelah Orde Baru, setelah masa reformasi, dikembalikan lagi dalam masa-masa intimidasi yang ada dalam Orde Baru. Jangan sampai ya, ada senior saya, ada Bu Eva, ya sangat tahu bagaimana kami di GMNI itu sangat berjuang, sangat tidak menyukai adanya intimidasi-intimidasi. Lalu yang diucapkan bahwa Pak Ganjar mengatakan bahwa ada program KTP Sakti. Nah, jadi saya juga sekaligus ingin memperkenalkan program KTP Sakti oleh Pak Ganjar. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, itu akan melanjutkan bansos. Semua kartu-kartu yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Ya, jadi kembali lagi bahwa hal-hal tersebut ini salah satu bukti bahwa Pak Ganjar sangat pro rakyat, tidak mungkin mengintimidasi adanya hal-hal yang ada di masyarakat. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Buksalmina, lalu ada Bu Eva, Bang Angga, dan Bang Boy telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berharap ada kejelasan dari kasus yang menimpa dari kawan-kawan Abdesi. Selamat sore.